Ya guys, cuma berdua karena yang 14 lainnya diumpetin sama orang tuanya. Di foto berarti dihayalin sama dia gitu. Sebenarnya ada 7 dosen, salah satunya yang ini guys. Saya pun begitu mendengar, begitu melihat chat, kok nama saya ada di situ. Salah satu korban hayalan-hayalan mahasiswa gitu. Berarti ada 7 dosen lainnya yang dihayalin juga nih. Buset. Danu Putranto Priambodo. Nah ini cukuranmu kurang mas. Kacamatamu juga kurang gitu. Jidat lebar itu bisa daratin pesawat terbang di sana. Ini adalah orangnya yang cepu. Karena punya pacar dan pacarnya mendesak dia untuk ngaku atau cepuin lah teman-temannya. Karena ini udah kelewat batas banget. Iya guys, cuma berdua karena yang 14 lainnya diumpetin sama orang tuanya. Cuman mahasiswi, 7 dosen guys jadi bahan celotehan, jangan disingkat guys. Oleh mahasiswa-mahasiswa C4 BUL ini guys. Abang bilang namanya sebagai babes kan abang? Maksudnya apa? Ini kelanjutan dari FHUI mahasiswa ini guys ya. Ini masih lanjut dan kabar terbarunya itu ada banyak banget mahasiswa-mahasiswa lain yang juga jadi bahan cabul mereka ya gitu. Cakap brutal. Nah, dengan 7 dosen guys. Ada 7 dosen, buset dosen-dosen ini kalian apain sih? Omongin apa sih? Buset. Ternyata di chatannya sampai ada yang digesek-gesek guys. Nanti kita bahas gesek-gesekannya ya. Jadi nggak cuma mahasiswi, kabarnya ada 7 dosen juga yang jadi bacol mereka ya, bahan celotehan mereka, dan yang sangat mesum ya, merasa super power man gitu. Mesum, merasa super power man gitu mereka kan. Kita kan cowok-cowok gitu, cowok-cowok sok gitu ya. Kebelet apa mereka ini? Dan kemarin juga kabarnya ada 14 orang yang ternyata orang tuanya tajir-tajir dan berpower guys. Jadi yang di sidang kemarin yang terbaru ada 2 orang doang gitu. Karena 14-nya itu ngumpet katanya guys. Coba kita lihat aja ya. Iya guys, cuma berdua karena yang 14 lainnya diumpetin sama orang tuanya. Mereka di lantai 16, di lantai 6 yang 14 orang lainnya. Ber-14 itu orang tuanya berpower. Makanya dia sama mereka nggak turun. Wah, itu deh guys. Jadi 2 orang ini yang dari keluarga biasa gitu. Kasihan deh nggak diajak, diumpetin. Waduh. 2 orang ini kayaknya memang kurang power, jadi memang terpaksa minta maaf. Jadi 14 lainnya katanya di lantai 6 karena orang tua mereka tuh punya power ya gitu. Jadi yang 2 orang ini kasihan deh. Kasihan deh lu. Karena kalau dari bahasan chat yang kita kemarin, si Valenza ini yang lumayan parah guys. Ini orangnya ya gitu. Memang dia GGS mungkin ya, dengan sangian gitu. Karena dia bilang kemarin mau gue sumpel timah-timah tambang itu mulut, titit kan itu timah-timah tambang itu main disumpel katanya guys. Ini ada korbannya, geter dia omongannya guys. Apakah menurut kamu normal untuk melakukan hal tersebut kepada orang-orang dekat dan bahkan orang-orang yang tidak dikenal di lingkungan kerja kamu? Berapa jumlah dari staf yang dia gunakan namanya atau dibicarakan bersama dengan teman-temannya itu? Maksud lo apa bang? Tentang lo milih staff based on their look sebagai bayaran dari kerja setahun buat muasin nafsu lo. Teman-teman, tolong diam. Kita lihat muka Valenza. Gue gila member gue udah menghubungi lo buat minta maaf ke teman gue. Lo bilang konteksnya apa? Abang bilang namanya sebagai babes kan abang? Maksudnya apa? Wah, itu dia guys. Jadi si Valenza ini nggak cuman doyan ngemut tiba-tiba tambang ya. Dia juga ngomongin teman-temannya tuh jadi bahan gesekan guys. Dan ternyata kan dia juga punya jabatan di kampus ya. Jadi kalau di kampus itu kan ada panitia, mungkin staff-staffnya yang lain. Jadi dia kalau milih mungkin maba-maba atau teman-teman staffnya, dia memilih dari looks-nya gitu. Aduh nih looks-nya kayak gitar Spanyol nih, boleh juga nih gitu. Boljuk juga nih gitu. Jadiin bahan gesekan gitar kan, selain digenjreng bisa digesek. Nah itu dia guys, omongan-omongan orang cabul. Tapi mukanya kayak orang bener ya. Bener-bener bejat ya. Tapi bener-bener bejat gitu. Tapi mukanya kayak orang bener guys. Dan jawabannya dia lebih aneh lagi. Dia menjawab ya, kenapa dia itu ngomong cabul-cabul, cakap-cakap brutal gitu ya di grup-grup itu. Katanya grupnya biar rame aja gitu guys. Sebenarnya jawaban dari saya general, karena emang konteks dari mohon maaf teman-teman, karena memang sebenarnya tujuan dari semua ucapan yang saya lontarkan tersebut tujuannya sama. Sekali lagi saya tahu ini salah, namun tujuan dari ucapan yang saya sampaikan adalah untuk hanya sekedar menimbulkan diskusi di grup seperti
dari pernyataan-pernyataan tersebut yang tidak senonoh tersebut saya akui dengan sepenuhnya. Saya mengaku bahwa saya tidak berpikir panjang atas hal yang saya sampaikan tersebut. Ini terserah teman-teman, namun dari saya sendiri tidak ada niatan apa-apa di luar untuk bercanda-bercanda saja. Sekali lagi saya akui itu kesalahan. Saya mengakui kesalahan tersebut dengan biar. Wah, itu deh guys. Jadi ternyata memang grupnya ini isinya cabul semua ya. Jadi saya tuh ngebahas di grup ya gitu. Itu biar rame aja, diskusi aja gitu. Ini kan grupnya memang grup pantai apa ini? Kalau grup kampus kan, guys, besok ini apa nih, kita buat event apa nih gitu. Atau kita bahas apa kek. Ternyata mungkin isi 16 orang ini otaknya mesum semua ya gitu. Merasa super power semua ya gitu. Jadinya kalau ngomongin tugas atau ngomongin event yang mungkin bisa dibuat, mereka nggak ada yang bales gitu. Kalau ngomongin titit sama body digesek-gesek, mereka bales gitu. Ya kan? Berarti memang tenyom ini ya, tenyom-tenyom ini memang berkumpul dengan sesama tenyom gitu. Jadi ya wajar banget mereka bahas-bahasan gituan ya. Di grup itu kalau ada yang bahas tentang kerjaan atau tentang pelajaran, mungkin nggak ada yang bales ya. Apaan sih, bosen. Aduh, Mas Valenza. Abang bilang itu hanya sebagai bahan pembahasan. Di sini dalam konsep abang objektif terhadap orangnya, ya. Abang bilang namanya sebagai bahan gesekan abang. Maksudnya apa? Dan abang Adalah untuk menimbulkan reaksi dari grup tersebut. Namun saya mengakui dengan penuh hati itu adalah hal yang sangat tidak senonoh. Saya mengakui sepenuhnya, dan terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, itu memang tidak ada arti karena banyak informasi yang tersebar juga. Saya tidak ingat secara spesifik karena lumayan banyak, jadi saya juga ragu untuk apa yang perlu saya minta maafkan. Maka dari itu saya belum berani, dan saya juga takut salah langkah untuk meminta maaf tanpa spesifikasi kepada korban tersebut. Wah, itu deh guys. Jadi dia belum minta maaf sama korban karena dia juga bingung ya. Saya bingung ya, saya ragu juga karena bagian mana yang saya harus minta maaf. Mungkin dia berarti kan sebenarnya dalam bawah sadarnya dia ngerasa itu semuanya nggak salah gitu loh. Apaan sih, orang gue cuma pengen sumpel pakai timah-timah tambang gue gitu. Mungkin dia udah melakukan hal itu ke banyak orang, bisa jadi guys gitu. Jadi dia, makanya saya bingung juga nih kalau mau minta maaf. Minta maaf apa nih? Karena saya agak ragu yang mana ya gitu. Ada banyak korbannya soalnya gitu. Ada banyak orang dan dosen yang saya sebut-sebut dan saya hayalin ya gitu. Dihayalin di otaknya dia guys. Buset, itu di foto berarti dihayalin sama dia gitu. Sebenarnya ada 7 dosen, salah satunya yang ini guys. Saya pun begitu mendengar, begitu melihat chat, kok nama saya ada di situ. Waduh, itu deh guys. Ini ibu ini katanya juga kaget dia. Dia udah baca chatnya. Katanya nama ibu ini ada di situ. Ibu dosen ya, bu dosen Fakultas Hukum UI ini juga kaget gitu. Karena kok saya jadi salah satu korban hayalan-hayalan mahasiswa gitu. Berarti ada 7 dosen lainnya yang dihayalin juga nih. Buset. Ini kalian lihat ya. Ini nih kayak ibu kalian loh. Maksudnya kan ini kan udah lebih dewasa gitu. Kalian nggak ngelihat ini sebagai ibu kalian atau sebagai pengajar gitu, kok kalian bisa berpikir atau ngomongin apa sih yang kalian omongin tentang ibu ini gitu? Apa sih hayalan kalian ini, kebanyakan nonton blue film apa bokep apa gimana nih? Tiba-tiba di kelas lagi mengajarkan pasal 21 undang-undang sekian-sekian, kamu nggak bisa jawab ya? Kamu saya hukum sekarang, lepas baju kamu. Apa kalian menghayal seperti itu? Buset. Tapi katanya karena saking powernya mereka, ini ada juga yang dapetin ancaman guys. Ini ada yang bilang juga nih dari screenshot ya kemarin. Anjay, orang tuanya lagi nahan biar anaknya nggak keaudit gitu. Nggak keaudit karena masalah ini ya. Ortunya lagi manggil mobil barakuda, berarti tajir atau punya power atau memang anggota ya. Nah, kata ortunya ini udah anarkis, anak saya udah bukan pelaku tapi korban katanya guys. Karena dia nggak mau anaknya ya jadi korban kemarahan korban-korbannya itu. Ya apa sih? Dan nggak cuma itu, juga ada kabar bahwa katanya salah satu dari orang-orang ini ya, ini kalau lihat orang-orang ada namanya Nazil. Nazil mukanya memang introvert gitu ya. Ada namanya Ahsan Raikel lah, ini juga. Kita nilai muka-muka mereka ya, karena kan mereka suka menilai dengan seksualitas nih gitu. Kita sekarang nilai mereka gantian guys. Menurut kalian dari orang-orang ini
Gimana tampangnya menurut kalian ya? Hasan Rekel ya memang orang mesum nih. Dipayasaka Wisesa sama Munif Taufik, Pustagitaya, Rifat Baju. Ini kayaknya orang-orangnya semuanya memang orang rapi ya. Itu kayak pakai baju kemeja dan lain-lain. Nanti Muhammad Nasyiwan, Pria Danu Putranto Priambodo. Nah, ini cukuranmu kurang, Mas. Kacamatamu juga kurang gitu. Jidat lebar itu bisa daratin pesawat terbang di sana. Lalu juga Ezra Pangestu. Ini yang namanya Valenza Harisman, kacamata semua ya. Simon Patrick sama Rehan. Oh, ini Rehan juga gini nih. Parah nih omongannya di si Rehan. Ini ada 2 orang yang nggak diajak temennya ya. 2 orang yang bapaknya dan ibunya tidak berpower. Namanya Irfan Khalis sama Raffi Muhammad. Ada namanya Muhammad Deka sama Kevin Ardiansyah gitu. Di mana-mana nama Rehan nih emang kasus-kasusnya banyak nih. Dan mirip-mirip, makanya kalian carilah nama-nama Rehan kasusnya ya. Ada yang di Inggris itu gay-gay juga itu. Waduh. Dan kalau kalian cari siapa cepunya, kabarnya ini orangnya guys. Nah, ini adalah orangnya yang cepu. Karena kalau di Twitter Let's Go lihat dapat ya, dia bilang ini yang nyebarin kasus FHUI, tukang cepu katanya. Si siapa ini ya? Si Munif Taufik, katanya dia punya pacar. Ini yang berita dari Twitter ya gitu. Bisa dicek kebenarannya benar atau enggak. Nggak tahu juga ya. Dia punya pacar dan pacarnya mendesak dia untuk ngaku atau cepuin lah teman-temannya. Karena ini udah kelewat batas banget. Mungkin pacarnya juga kenal korban-korban yang sering diomongin. Dan mungkin terlalu parah lah. Bukan cuma omongan, mungkin ada foto-foto dan video yang sering diambil sama mereka diem-diem. Gitu. Ada orang yang bilang dia tetap harus dihukum. Ada orang yang memaafkan dia karena berkat dia kasus ini bisa terungkap, guys. Para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari tahun 2025. Jadi saya rasa kita semua bisa bayangkan bagaimana rasanya mereka. Dari tahun 2025, setiap kali masuk ke kampus, setiap kali masuk kelas, mereka tahu kapanpun para pelaku itu bisa membicarakan mereka, melecehkan mereka di hadapan mereka sendiri. Ini pelaku ada 16 orang. Mereka semua memiliki jabatan di kampus. Korban merasa apabila ini dinaikkan pada waktu itu, apakah mungkin masyarakat akan menilai bahwasannya ini adalah hal yang sangat wajar. Ini adalah hal yang lumrah dilakukan dan korban malah akan didiskreditkan. Untuk berhenti mencari tahu siapa korbannya, berhenti mencari tahu bagaimana chat itu bisa menyebar, berhenti mencari tahu siapa cepunya, gimana cerita itu bisa menyebar, itu tidak penting. Hal itu hanya akan memberikan tekanan yang lebih bagi korban. Tapi di sini saya tegaskan, chat tersebut didapatkan dengan cara yang sah. Tidak ada tekanan, tidak ada pengancaman. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya mereka selama lebih dari 1 tahun memperjuangkan kasus ini. Nah, itu deh guys, itu pesan-pesan dari kuasa hukumnya ya, bilang karena mereka itu sering banget ngelecehin dan lain-lain gitu. Bahkan setiap hari waktu masuk kampus, para korban ini udah tahu kalau mereka tuh diomongin gitu. Mungkin ber-16 ini selalu ber-16 bergeng gitu ya di kampus ini diam-diam gitu. Kayak orangnya aneh. Ya kan 16 mereka kumpul-kumpul. Nah, kalau ada korban-korbannya mungkin ada yang moto atau dari tatapan mata aja, kamu lihat itu sepertinya mantap juga. Nah, mungkin mereka kan udah saking deketnya kan, 16 nih dari tatapan mata aja udah ngomongin dia di dalam hayalan mereka udah menghayal, ketemu cewek dikit ngayal terus gitu. Waduh, setan juga ya. Terus di sini juga bilang jangan cari tahu siapa korbannya, jangan cari tahu bagaimana chat ini menyebar, itu nggak penting gitu. Nah, mungkin dari sisi hukum itu nggak penting ya. Tapi kalau netizen kan let's go ya. Netizen kan let's go kan netizen ya gitu. Menurut let's go kita juga perlu tahu Kak, karena kalau kita tahu siapa korbannya, pertama kita bisa kasih support, semangat gitu. Terus kita juga pengen tahu bagaimana cara chat ini tersebar, apa yang tersebarnya seperti apa banyaknya. Jadi kita bisa fokus untuk menghujat para pelaku. Kita juga bisa fokus untuk memberi sanksi sosial terhadap pelaku gitu loh. Soalnya kalau kita nggak tahu apa yang dilakukan pelaku secara detail kan, ya kasih sanksi sosial juga nggak bisa maksimal. Ya kan kayak dia ngomongin ngulum-ngulum, ngemut-ngemut tema tambang itu kan. Nah, jadi kalau kita ketemu si Valenza titit, kalau di jalan tuh, Valenza titit, gitu. Kita bisa lakuin itu juga kepada pelaku kan. Nah, tapi katanya dari para pelaku ini juga ada yang pernah katanya menghamili cewek guys. Soalnya di Twitter nih ada nih laporan gitu dari orang yang salah satu membantu up kasus ini ya, namanya Ai atau apa tuh lupa lah itu. Dia bilang, Kak Ai, ini aku nggak tahu ya, ini jujur banget pengen cerita. Aku takut aja gitu, jangan di-post, takut gue jujur. Dulu tahun 2025 akhir, gue pernah di-gift
traktor. Di gift traktor tuh apa? Sama mahasiswa inilah gitu. Ada inisial tuh AN belakang karena kan traktor disensor ya. Nah setelah itu dia ajak aku ketemuan di hotel. Traktor itu apa? Traktor bayarin gitu, maksudnya traktir gitu. Terjadilah itu hal-hal yang kita deket semingguan, terus diajakin staycation. Jujur 2025 Agustus berarti ya, di bulan Agustus aku telat mens gitu karena aku cuman berhubungan sama dia. Dengan lantangnya dia nyuruh gugurin aja. Tetap perlu duit berapa digituin. Oh, kamu perlu duit berapa? Udah gugurin aja gitu katanya dia. Tapi orangnya ada di antara mungkin 16 orang itu, tapi aku nggak berani jujur. Kalau speak up takut sih. Nah, ini ada salah satu yang diduga korban ya dari salah satu dari 16 si berbahasa siaran ini. Inisialnya tuh AN. Nah, coba kita cek guys. Inisial AN siapa inisial AN? Ahsan. Ini bukan nih AN. Yang AN cuman ada si Ahsan sama sini si Ardiansyah. Nah, yang mana nih? AN kan namanya dia. Apa nama palsu? Nah, ini juga beberapa chatan lagi yang parah juga ya. Jadi kita lihat nih beberapa chatannya dari si Danu ya. Nah, Danu tuh yang ini guys. Pahami siklusnya. Buat pak toke, waduh, tompel kete. Ada tompel di kete itu kan. Kelea itu apa kelea ya? Atau pakai kerudung tapi pakaian memancing birahi. Waduh, birahi gitu. Bisa-bisa rambut hitam gitu. Memancing bisa-bisa rambut tiba-tiba hitam gitu. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys? Kasih pendapat kalian mengenai 7 dosen yang jadi bahan imajinasi mereka untuk diapain kayak gitu. Digesek-gesek gitu ya. Berarti kan wah, mereka pala tuyul ya. Berarti mereka tuh suka di rumah tiduran sambil ngelus-ngelus pala tuyul. Pala tuyul mereka sendiri menghayalin dosen dan juga mahasiswa teman-teman mereka. Memang sakit nih, sakit. Coba tulis pendapat kalian. Semoga kejadian ini nggak terulang lagi di tempat lain. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.